Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa akhir-akhir ini Hasto terus-menerus menyerang Pak Jokowi ya. Entah itu dinasti politik lah, oligarki lah, kepentingan keluarga dan lain-lain. Namun yang menarik, pernyataan Hasto tersebut terbantahkan oleh statement Bambang Pacul ya. Menarik ini ya. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita lihat video berikut ini. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Maka ketika dunia menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik, disitulah peran pemimpin nasional kita untuk membangun perdamaian dunia, bukan memikirkan keluarganya mau jadi apa. Sehingga kami membangun kesadaran seluruh amicus curiae, membangun kesadaran seluruh kelompok pro-demokrasi. Mari bersatu untuk menyelamatkan masa depan negeri ketika kedaulatan rakyat harus si paling benar Hasto. Tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi yang sudah dirintis para pejuang bangsa. Ini dinasti politik dinasti. Gak apa-apa kalau pinter. Tantanglah dia. Jadi apakah itu kemudian dinasti, sebenarnya nggak ada masalah bagi itu. Kalau dia punya kemampuan. Nah, Gitu loh. setuju. Nah, itu yang kita uji keputusan politiknya, Adinda. Ibas, keputusan politiknya kita cek. Puan Maharani, keputusan politiknya kita cek. Kan gitu. Ahy, keputusan politiknya kita cek. Gibran nanti, keputusan politiknya kita cek. Gampang keputusan politiknya itu di Solo sana gampang dicek. Punya kapasitas semuanya. Jangan kemudian sentimental. Ceklah putusan politiknya. Kalau putusan politiknya itu memang besar, kita oke. Kalau enggak, bedahlah APBD-nya langsung lihat. Begitu, Adinda. Jadi, Diko jangan kemudian kena stigma yang gampang. Menarik. Jangan distigma, wah ini oligarki, ini dinasti, politik dinasti. Ujilah itu. Tantanglah dia. Ayo, Aisyah, datang ke sini. Kita bicara. Kayak Bambang Pacul, kau udah berani Pacul. Jangan pakai bahasa Inggris lo ya. Salut saya sama Pak Bambang Pacul ini ya. Mesti dari kader PDI Perjuangan, namun belum sekalipun beliau itu menyerang Pak Jokowi atau menyalahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Beliau berpikir secara realistis. Bahkan pernyataan Hasto yang seperti itu dimentahkan loh dengan argumen-argumen cerdas dari Pak Bambang Pacul. Ya memang benar sih. Megawati punya anak Bu Puan, Pak SBY, Mas Ibas, dan Mas AHY, nggak masalah seperti itu, duduk di pemerintahan semua gitu loh, nggak masalah. Cek saja kredibilitasnya seperti apa gitu loh. Gibran kerjanya seperti apa di Solo kan bisa dilihat. Banyak kok media-media sosial yang berseliweran menerangkan bagaimana sih pekerjaan Mas Gibran di Solo gitu loh. Realistis sekali Pak Bambang Pacul gitu loh. Nah, kalau nggak percaya, ini saya tunjukkan ya. Bagaimana sih kerja Mas Gibran di Solo? Dan saya rasa sudah diakui oleh banyak pihak, seperti video berikut ini. Saya Ginda Setiawan. Kali ini saya akan bercerita tentang Mas Gibran, Wali Kota Surakarta atau biasa dikenal Wali Kota Solo, tentang kepemimpinan beliau selama kurang lebih 3 tahun. Lihat Pak Hasto, bukti nyata ini. Dan saat ini kita berada di salah satu dari skala prioritas Mas Gibran, yaitu di Solo Technopark. Mantap, Solo Technopark. karya anak muda Mas Gibran Raka Buming Raka.
Mas Gibran menjadi wali kota sekitar tahun 2021 bulan Februari ketika pandemi COVID masih berlangsung. Saat dilantik, perekonomian belum baik, yaitu kurang lebih sekitar minus 1,7%, tapi dengan program pertamanya yaitu kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi, maka di tahun itu juga ada sekitar 155% yang berhasil divaksinasi. Bahkan warga non-kota Solo bisa mendapatkan vaksinasi. Setelah vaksinasi berhasil dilakukan, maka berbagai kegiatan mulai dilakukan untuk menggerakkan ekonomi. Event budaya, event pariwisata, konser, sepak bola langsung menggeliat supaya ekonomi bisa bergerak. Terbukti perekonomian langsung tumbuh menjadi sekitar 4% dan angka kemiskinan turun sekitar 2.800 jiwa. Menjawab keluhan masyarakat mulai dari banjir, jalanan rusak, kemacetan khususnya di Palang Joglo, Mas Gibran membuat program yaitu pembangunan 17 skala prioritas. Sudah 11 prioritas yang berhasil dilakukan dan tinggal dinikmati. Termasuk diantaranya adalah Masjid Syekh Zayed, Taman Balai Kambang, Solo Safari, PLTSA. Kita lihat bagaimana pembangunan ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian di kota Solo. Dengan masifnya pembangunan, tingkat pembangunan ekonomi bisa mencapai 6,25%. Banyak yang menyampaikan bahwa pembangunan ini lebih banyak dibantu oleh bantuan dari pemerintah pusat maupun yang lainnya. Tapi yang bisa saya katakan adalah pembangunan di era Mas Gibran sebenarnya mendapatkan bantuan yang jauh lebih sedikit. Dan ketika saya pernah bertanya kepada Mas Gibran, saya ingat betul beliau selalu mengatakan untuk membangun butuh biaya. Biaya bisa didapatkan dari pusat, tetapi kalau pusat tidak ada, kita minta ke provinsi. Dan kalau provinsi tidak mendapatkan, biasanya beliau akan menyampaikan kita akan minta ke swasta. Bisa dalam bantuan hibah maupun dalam bantuan CSR. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Wali Kota Solo pun meningkat. Ketika disurvei oleh program Pasca Sarjana Unisri, tingkat kepuasan terhadap Mas Gibran mencapai kurang lebih 76%. Banyak event-event yang telah dilakukan di kota Solo akibat dari kepemimpinan Mas Gibran. Mulai dari event nasional sampai event internasional. Ada ASEAN Para Games, Piala Dunia U17, konser-konser musik yang nantinya menggeliat semua ekonomi di kota Solo. Dan jangan lupa, Institut Setara telah menilai kota Solo sebagai kota toleransi nomor 4 di Indonesia saat ini. Banyaknya event pasti akan memicu pertumbuhannya ekonomi yang akan terus meningkat. Banyaknya event pariwisata, budaya, musik, olahraga, berkolaborasi dengan ruang publik menjadikan kota Solo sebagai kota kreatif. Bahkan oleh UNESCO, Solo dinobatkan juga sebagai kota kreatif. Taman Balai Kambang adalah salah satu yang direvitalisasi. Yang saya suka dari pembangunan itu adalah revitalisasi yang dilakukan bukan hanya sekedar revitalisasi saja, tapi juga memikirkan aspek penghijauan. Bisa saya sampaikan, ruang terbuka hijau di wilayah itu yang tadinya sekitar 70% meningkat menjadi 74%. Atau di Stadion Manahan, kawasan Stadion Manahan bukan hanya menjadi kawasan untuk pertandingan sepak bola saja, tetapi ketika malam sekarang sudah menjadi salah satu tempat untuk berolahraga. Itu yang saya suka dari Mas Gibran. Terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kawasan Jalan Gatot Subroto. Tadinya sebuah jalan saja, sekarang hampir setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu menjadi tempat kumpulnya anak-anak kreatif menjual berbagai UMKM, termasuk kesenian dipentaskan di situ. Saya selalu menyampaikan kalau Mas Gibran memang punya tipikal yang sangat berbeda dalam gaya memimpinnya sebagai anak muda. Bahkan kadang-kadang tanpa ngasih apa-apa, dia sudah melakukan tindakan. Saya bisa kasih contoh misalnya. Beliau hanya memarkirkan mobilnya di suatu lokasi dan semua orang sudah tahu apa maksud dibalik itu semua. Itu yang saya suka. Ibarat sebuah klub bola, dulu Mas Gibran masih berada di Liga 2. Sekarang dia akan meningkat naik ke Liga 1. Jadi, layaknya Mas Gibran menjangkau wilayah yang lebih luas? Jawabannya ada pada masing-masing Anda.